Dalam sejarah Islam, nama Abu Lahab dikenal sebagai salah satu tokoh yang menentang keras dakwah Rasulullah. Ia bukan hanya sekedar paman Nabi Muhammad, tetapi juga musuh bebuyutan Islam yang disebut secara langsung dalam Al-Quran dan surat Al-Masad. Berikut adalah kisah lengkap Abu Lahab mulai dari asal-usulnya, permusuhannya dengan Islam, hingga akhir tragis yang menimpanya. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ia adalah salah satu paman dari Nabi Muhammad SAW, saudaranya dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Julukan Abu Lahab diberikan karena wajahnya yang tampak bersinar kemerahan. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi di Mekah. Abu Lahab menikah dengan Ummu Jamil yang juga berasal dari keluarga Quraisy terhormat, yaitu saudari Abu Sufyan. Dari pernikahan ini mereka memiliki beberapa anak, di antaranya Utbah, Utaibah, dan Mu'atib. Secara mendalam, Abu Lahab adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling keras menentang dakwah Rasulullah. Sejak awal ia menunjukkan kebenciannya dengan berbagai bentuk penghinaan, pelecehan, dan penganiayaan terhadap Nabi serta para pengikutnya. Permusuhan ini tidak hanya berupa cemoohan lisan, tetapi juga tindakan nyata yang bertujuan menghalangi penyebaran Islam. Salah satu momen paling terkenal dalam permusuhan Abu Lahab terjadi ketika Rasulullah menerima wahyu untuk berdakwah secara terbuka. Allah memerintahkan beliau untuk memperingatkan kaum Quraisy dengan firman-Nya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah kemudian naik ke Bukit Safa dan memanggil seluruh suku Quraisy. Beliau berkata, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi." Seruan ini menarik perhatian orang-orang Quraisy. Mereka berkumpul di sekitar beliau, termasuk Abu Lahab. Rasulullah kemudian berkata, "Jika aku mengatakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Lalu Rasulullah berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan penyembahan berhala." Namun, bukannya mendengarkan dengan serius, Abu Lahab justru mencela Nabi di depan khalayak ramai. Dengan penuh kemarahan ia berkata, "Celaka engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Ucapan Abu Lahab ini menjadi simbol awal penentangan terhadap Islam. Sebagai balasan atas sikapnya, Allah menurunkan surat Al-Masad yang mengabadikan kehinaan Abu Lahab sepanjang sejarah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut. Surat Al-Masad ayat 1-5. Setelah kejadian di Bukit Safa, Abu Lahab semakin menunjukkan permusuhannya secara terang-terangan. Ia selalu mencari cara untuk menyakiti dan menghalangi Rasulullah. Setiap kali Rasulullah berbicara di hadapan orang-orang Quraisy dan mengajak mereka kepada Islam, Abu Lahab selalu mengikuti dari belakang dan berteriak, "Jangan percaya kepadanya, dia seorang pendusta." Ia tidak hanya berusaha menghentikan dakwah Nabi di Mekah, tetapi juga saat Nabi berdakwah kepada para kafilah yang datang dari luar kota. Saat Rasulullah berjalan di sekitar Ka'bah atau berada di tempat umum, Abu Lahab seringkali melempari beliau dengan batu, kotoran, dan debu sambil mencaci maki beliau dengan sebutan orang gila, tukang sihir, dan pendusta.
Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil aktif menyebarkan berita bohong untuk menjauhkan orang-orang dari Rasulullah. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Nabi Muhammad adalah pemecah belah keluarga dan membawa ajaran yang merusak tradisi leluhur. Pada tahun ke-7 kenabian, Abu Lahab mendukung penuh pemboikotan terhadap Bani Hashim, yang merupakan keluarga Nabi Muhammad. Kaum Quraisy membuat perjanjian yang berisi larangan untuk bertransaksi dengan Bani Hashim, menikahkan atau menikahi anggota Bani Hashim, dan membantu untuk memberikan makan kepada mereka. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan menyebabkan penderitaan luar biasa bagi kaum muslimin. Mereka terpaksa makan dedaunan dan kulit pohon untuk bertahan hidup. Sementara itu, Abu Lahab dengan sombong memihak orang-orang Quraisy yang berusaha memperpanjang penderitaan saudara-saudaranya sendiri. Setelah Perang Badar di tahun kedua Hijriah, Abu Lahab semakin frustasi karena pasukan Quraisy mengalami kekalahan telak. Ia mendengar kabar bahwa banyak pemimpin Quraisy terbunuh di tangan kaum muslim. Kekalahan ini begitu menyakitkan baginya, tetapi ia tetap tidak mau menerima Islam. Beberapa hari setelah perang, Abu Lahab jatuh sakit parah. Ia menderita penyakit yang membuat tubuhnya membusuk, dengan luka-luka bernanah dan bau busuk yang menyengat. Karena takut tertular penyakitnya, keluarganya meninggalkannya begitu saja hingga ia mati dalam keadaan hina. Setelah beberapa hari, mayatnya diseret dengan kayu dan dilemparkan ke sebuah lubang tanpa penghormatan, lalu ditutup dengan batu. Kematian tragis Abu Lahab menjadi bukti nyata sebagaimana seorang yang menentang kebenaran dan menghalangi jalan Allah akhirnya menemukan kehancuran. Kisah Abu Lahab ini bisa menjadi pengingat bahwa siapapun yang menentang dakwah Islam dan Rasulullah akan mengalami kerugian yang nyata. Semoga kita selalu diberi hidayah untuk tetap berada di jalan yang benar. Wallahu a'lam, itulah tadi kisah Abu Lahab yang selalu menentang Islam. Semoga kisah ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.